tanpa kurang suatu apapun kami naikkan syukur kami sungguh luar biasa karena Kau luar biasa lagi Engkau ya terus setiap kasih setiap sungguh luar biasa tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami jauh ya Kau selalu ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Percepat langkah teman-teman kami ya Bapa, agar kami dapat beribadah bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Karena yang Tuhan yang tinggi dan yang mulia dalam kehidupan kami ya. Ampuni kami yang terus segala perjalanan kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Kami siap menerima berkat firman-Mu. Kami siap terima perjamuan kudus-Mu Tuhan pada hari ini ya Allah, agar kami berbagi bersehati, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kau tutup pintu hati teman-teman yang mungkin yang masih malas-malasan datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kau yang bukakan setiap pintu hati yang tertutup ini Tuhan, agar kami boleh bersama-sama kembali beribadah dan mempunyai relasi yang baik antara sama kami. Begitu juga relasi kami dengan Kau lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman sudah kita pada siang hari ini. Teman-teman sudah kita siang hari ini. Haleluya. Siapa di sini yang bisa ukur kasih setia Tuhan? Gak bisa, men. Kasih setia Tuhan tidak ada terukur ya. Kasih setia Tuhan tidak ada terukur ya. Haleluya. Kita akan
masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ada satu kesaksian yang mau aku sampaikan. Teman-teman pernah merasakan struggle dalam diri teman-teman, mental illness dalam diri teman-teman? Aku pernah ada di dalam posisi seperti ini. Ada dosa yang membuat aku jauh dari Tuhan. Ada dosa yang membuat aku gak mampu ngambilin Tuhan. Ada dosa yang membuat aku gak layak untuk datang untuk Tuhan. Ada dosa yang buat aku Tuhan, aku masih layak gak sih dalam? Aku masih layak gak sih? Tapi Tuhan bilang, serahin semuanya sama Tuhan. Dalam pergumulanku yang begitu berat mungkin saat ini, dalam semester akhirku, dalam keluarga, dalam relasi, aku merasa kayak Tuhan, aku gak kuat, aku capek Tuhan. Tapi Tuhan buktiin aku, justru di saat aku semakin jauh, malah Tuhan makin dekat sama aku. Datang nak, datang, gak usah malu ya sama aku. Walaupun pikiran dari kanan kiri ngomong, udahlah gak usah datang sama Tuhan lagi, ngapain? Tapi Tuhan mau. Di saat kamu sakit, aku juga sakit ke Tuhan. Ini yang kamu bawa semuanya. Kamu bawa semuanya agar kamu dapat kelegaan dari Tuhan. Dan Tuhan memilih aku. Tuhan memilih kita semua anak-anaknya. Amin. Kita anak kesayangannya, amin. Jangan perlu mau jauh dari Tuhan. Aku terberkati sama lagu ini, aku dipilih. Aku mau kita teman-teman merasakan hadirat Tuhan sungguh luar biasa, dan teman-teman juga terberkati dari lagu ini. Mari kita belajar bersama-sama. Kau telah memilih diriku. Mari kita nyanyikan. Haleluya, haleluya. Kau telah memilih diriku. Kau telah memilih diriku. Sebelum dunia ada jadikan. Hanya karena kasih sempurna-Mu.
konsentrasi sama Tuhan. Arahkan hati, arahkan pikiran, arahkan kekuatan kita sama Tuhan. Musik akan mengiringi kita menyembah. Dengar hukum ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Mari siang hari ini taruh hati kita, taruh kekuatan kita, pikiran kita, semua sel-sel tubuh kita, sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, jantung, lambung, alat pencernaan dalam, panca indera, semua konsentrasi menyembah. Arahkan segera satu, arahkan ke surga, menyembah, menyembah. Yes, yes. Tidak suka jiwamu, asal Tuhan, sama tubuhmu, hai lambung, atau diciptakan untuk menyembah Tuhan. Hai mata, hai telinga, hai tangan, hai kaki, atau diciptakan untuk menyembah, untuk menyembah. Yes, lepaskan pikiranmu untuk menyembah, untuk menyembah. Semuanya tenang, diberi kasih lagi. Amin. Yes. Biar hadirat guru-guru kami Tuhan, biar kehadirat guru-guru kami, mulai dari bersih-bersih, bagi manusia
suara kami angkat hati kami. Karena kami tahu kepada siapa kami menyembah, kepada siapa kami mengangkat tangan, kepada siapa kami mengangkat hidup kami, kepada Allah yang namanya Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat mengalahkan nama Yesus. Nama Yesus lebih tinggi dari segala penguasa di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah pada siang hari ini kami diperlengkapi oleh firman-Mu. Kami Tuhan mengalami kelepasan, kami mengalami ya Tuhan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat siang, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Ketemu lagi kita hari ini. Luar biasa, wajahnya masih wajah yang sama. Kemarin kita dikejutkan dengan satu berita yang aneh. Ada anak usia 15 tahun, ya SMP, membunuh anak 5 tahun. Ya, jadi dia bunuh anaknya. Lalu dia menyerahkan diri. Dia mau pergi, besoknya dia mau pergi sekolah. Dia mau pergi sekolah. Sebelum ke sekolah, di tengah jalan dia ganti baju. Dia ganti arah. Dia pergi ke polsek, ke polisi. Dia menyerahkan diri. Saya habis membunuh, ya, di sawah besar, membunuh anak usia 5 tahun. Ya, anak dia dibekap pakai kapas, ya, saya lihat ya, pakai fotonya. Lalu ditanya, kenapa kamu bunuh? Pengen aja, lagi pengen ngebunuh. Datar, tanpa penyesalan, tanpa ketakutan. Pengen aja ngebunuh, katanya. Saya udah tahan-tahan sih, dulu pengen ngebunuh, tapi belum jadi. Kemarin aja lagi pengen ngebunuh. Wah, ditanya lagi sama polisi. Ternyata dia suka nonton film Chucky. Ya, Chucky tahu ya? Boneka yang serem, yang bisa ngebunuh. Wah, oh begitu. Terus ditemukanlah tulisan tangannya yang dalam tanda kutip dia bapak dan ibunya bercerai, sekarang dia tinggal dengan ibu tiri dan bapaknya. Jadi bapaknya menikah lagi, dia tinggal dengan ibu tirinya. Dalam tulisan tangan itu ketahuan banget bahwa dia tuh benci banget sama bapaknya. Ya, dia tulis pakai bahasa Inggrisnya bagus ya kalau saya lihat ya tulisan tangannya. Maksudnya dad, ayah, matilah kamu, katanya. Segera. Ada gambar-gambar yang lain. Hari-hari ini ternyata permasalahannya ngeri banget. Anak umur 15 tahun membunuh. Terus dia terilhami dari mana membunuh? Dari film-film yang dia tonton. Dia senang banget film horor gitu ya. Kalau kalian nonton film horor, tutup mata atau tutup kuping? Hah? Kuping. Coba ya. Horor akan tidak menjadi horor kalau nggak ada musiknya, benar nggak? Kalau buka jendela biasa kan ya? Ya, kalau dikasih musik ceria pasti buka jendela. Kulihat pelangi di pagi hari. Wah, enak buka jendela. Tapi kalau pas buka jendela lagunya beda kan? Sama-sama buka jendela bukan? Nah, sekarang gini. Kucing ngejar tikus. Kucing dan tikus sama-sama lari. Betul? Oke. Kenapa tikus lari? Hah? Takut, menyelamatkan nyawa, ya. Lari dia. Oh, jadi orang lari itu karena takut. Kenapa si kucing lari? Ngejar tikus. Makan. Buat makan. Ternyata sama-sama lari tapi motivasinya beda. Nah, kita mau belajar hari ini begini. Siapa yang pernah dengar kata malaikat? Yang pernah dengar? Malaikat, ya ada malaikat. Siapa yang pernah lihat malaikat? Siapa yang namanya malaikat? Angel itu malaikat. Siapa namanya malaikat? Ya. Angel ya, Charles Angel ya. Jadi begini, kita mau belajar tentang satu perkara yang agak penting bagi kalian ketahui dan saya harapkan Abi siapin ya Abi firmannya Abi. Ya, jadi hari ini saya akan tanya, siapa yang bawa Alkitab buku? Angkat Alkitabnya. Coba saya melihat. Saya udah lama lupa ngecek. Wih, Jos masuk nomor 1. Biasanya nomor terakhir Jos. Gue sudah dapat bocorannya. Allah kayak bawa firman hari ini. Puji Tuhan ya semuanya. Bawa semua. Nah, saya percaya
Tapi hari Kevin? Hah? Oh di belakang, kenapa nggak di bawah? Ya. Marahin ya. Jadi hari ini kita nggak usah lihat Alkitab, kita lihat ke depan. Free, ya. Hari pembebasan. Hah? Oh mau baca, ya boleh mau baca. Bukan kitab Wahyu, ayo Wahyu. Cepet ya, bukannya ya. Nggak pakai lama loh. Wahyu, gampang, paling belakang. Wahyu. Wahyu 1. Ayat 11. Baca sama-sama. Yang mendapat katakan amin. Cepet ya, tangannya cepet. Ayo sebelah kiri ayat 11. Yang kalau kiri kanannya nggak bawa Alkitab, baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya, apa yang kau lihat? Dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Baik Yesus ke Smyrna, ke Pergamus, Ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi kitab itu harus dikirimkan kepada ketujuh. Oke, siapa yang menerima? Ya, siapa yang menerima? Jemaat. Jemaat, betul? Oke, kita lihat cerita selanjutnya. Wahyu 2. Wahyu 2, Bi. Kita beri Wahyu, Bi. Oke, kalian boleh buka kitab, bagus. Luar biasa. Bisa, Bi? Wahyu 2, pasal ayat 1. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada jemaat malaikat di... Oh, tadi dikirim pesan kepada jemaat. Tapi yang terima ternyata di Efesus adalah malaikat. Wahyu 2 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di... Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi di Smyrna dikasih pesan kepada... Tadi kan di awal katanya kasih tahu sama jemaat, tapi dikirim pesannya sama malaikat. Lihat lagi Wahyu 2 ayat 12. Kepada jemaat di Pergamus, sampai nih posnya dikirimkan pakai Gojek, cing gitu ya. Yang terima malaikat di sana, bukan jemaat. Wahyu 2, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ayo. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di... Jadi yang terima malaikat, dikirim pakai tiki, pakai JNE, pakai sikilat, yang terima malaikat. Jadi tadi yang berfirman Tuhan kasih kirim katanya kepada jemaat di kota Damas, yang terima malaikatnya jemaat di kota Damas. Ya, lihat dulu kalau kalian nggak jawab. Wahyu 2 ayat 18. Ya, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah. Oke. Wahyu 3 ayat 1. Biar kalian paham ya. 1, 2, 3 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. 3 ayat 7. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah Kepada malaikat jemaat di Philadelphia. 3, 14. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Kalian paham nggak? Tuhan kalau marahin jemaat, kalau marahin umat Tuhan, yang dimarahin itu malaikat. Ya, Wahyu mengatakan demikian. Kasih tahu nih ya sama umat di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Laodikia, dan di Philadelphia. Satu lagi jemaat di... Ada 7 jemaat. Efesus, Sardis, ya, Sardis. Ya. Tuhan kasih pesan sama jemaat. Yang terima malaikat, yang dimarahin malaikat. Aku tahu pekerjaanmu, tapi engkau meninggalkan kasih mula-mula. Malaikatnya yang dimarahin. Aku tahu pekerjaanmu, engkau setia, tapi aku mengecam engkau. Ada roh Isabel, malaikat yang dimarahin. Hari ini kita mau belajar tentang malaikat, ya. Lihat kisahnya seperti ini. Kisah para rasul sekarang. Kisah para rasul 12. Lihat ya. Malaikat
Kisah Para Rasul 12 ayat 1 mulai terus ya sampai saya bilang stop. Kita baca gantian ya. Saya baca ayat 1, kalian baca ayat 2, demikian seterusnya. Di bawah kalau di Alkitab kalian ada perikopnya yang Paulus mati, Petrus dilepaskan di penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat 2 kalian. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. 4. Setelah Petrus celaka, Herodes menyuruh menjarakannya ke jalan tempat tunggu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke orang-orang. Ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes sedang menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, berbelenggu dengan pewarangan. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di buka pintu. 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku. Baru sadar. Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya, kemana aja dari tadi ya, dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul. 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu. 14. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena kiranya ia tidak membuka pintu gerbang itu, dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. 15. Kata murid-murid yang lain, kata orang yang berkumpul kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka. Garis bawahin, itu malaikatnya. 16. Petrus terus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang. Oke, sampai situ dulu. Jadi ada kisah yang kalian harus tahu, ya. Waktu itu Petrus ditangkap. di bawah pengawalan 4 regu. Ditaruh paling tengah. Petrus ngantuk. Ya, enak ya jadi orang Kristen ya, jadi orang percaya. Ada masalah ditangkap, ngantuk mah tidur aja gitu ya. Tidur Petrus. Lagi merokok. Ada yang jewer. Bangun. Ya. Petrus bangun, lalu ngikutin orang itu. Ya, ngikutin orang itu. Dia pikir dia mengigau, dia pikir dia mimpi. Lalu Petrus ngikutin orang itu, dia sampai keluar gerbang, sampai keluar kota. Lalu Petrus sadar bahwa itu adalah malaikat. Nah, saudara-saudaraku, adik-adikku, lihat baik-baik. Ada malaikat di sekitar kita yang menyertai kita. Hari ini saya mau belajar begini. Ketika Petrus sampai, itu dia buang ketuk ya. Petrus itu kasar orangnya. Petrus itu kasar, tidak berpendidikan. Makanya orang dia bukannya ketuk. Yang sebenarnya itu dia gedor. Buka, gitu ya. Keluarlah seorang yang bernama Ronde, bukannya ronde ya, ronde minuman. Ronde lihat. Lalu dia bilang, Petrus, saking senangnya lupa bukain pintu, bukan disuruh masuk dulu, dia masuk ke dalam. Orang yang sedang berdoa, lalu dia bilang begini, ada Petrus datang. Bukan, masa sih ngigo kamu menghayal.
Benar, itu Petrus. Orang-orang di situ bilang, ini yang mukul para rasul. Para rasul semua soko guru jemaat, orang yang pertama pakai penglihatan itu udah biasa. Mereka bilang apa? Itu malaikatnya. Adik-adik lihat baik-baik. Malaikat yang menyertai kita ketika kalian sebagai orang percaya lahir di bumi ini, Tuhan kasih nama kepada kalian. Tuhan kasih satu malaikat. Siapa di sini yang suka lihat dulu ada film namanya film hitam dan putih? Ada satu drama, ada hitam dan putih. Kalau yang hitam biasanya di sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau bikin drama, kiri itu dia jahat terusnya, jadi si iblisnya yang di sebelah kiri bisikinnya ya mencuri, marah, lalu si putih biasanya si malaikatnya itu bilang begini, jangan, kata Tuhan, kasihilah Tuhan. Adik-adik, kalian percaya gak sih ketika kalian lahir di dunia ini Tuhan kasih satu pengawal atas hidupmu, yaitu malaikat. Ya. Tapi iblis pun kasih satu, karena firman Tuhan bilang begini, karena si iblis berkeliling sama seperti kerbau. Ya. Benar seperti singa? Seperti apa berjalan keliling? Jawab. Yang barisan depan, jawab. Dari tadi diam aja. Nanti udah bisa yang ke barisan berikutnya, siap-siap. Ini kuis Alkitab. Iblis berjalan keliling seperti kambing. Seperti apa? Barisan kedua? Harus ada ayatnya loh ya. Nah, kan ayatnya sesat loh. Ayatnya di mana? Barisan ketiga, Angel Dita. Barisan yang lebih besar, senior, belakang. Ayatnya. Tarik dulu. Aduh. Barisan terakhir, Stella, Monik. Singa. Di mana ayatnya? 1 Petrus 5 ayat 8. Iya, bacain dong. Diri. Jaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengawal. Iya. Harus ada dasarnya ya. Jadi ngomong. Jadi kita kalau ngomong itu pasti gitu. Dasarnya karena firman Tuhan sama berjalan keliling sama seperti kerbau. Amin gitu ya. Padahal sama seperti singa. Nih, Daud Tony tahu ya, mantan dukun tersakti Indonesia. Jadi dia pok dari sini pindah ke Surabaya. Di dalam salah satu dia punya ilmu namanya transporter gitu, transportasi. Jadi dia mau ada di mana dia bisa. Dia kepok 3 kali, pak, saya mau ada di Papua, dia pindah. Kan alam roh itu tidak ada ruangan waktu. Vision, tahu? Avengers yang vision yang bisa nembus tembok. Nah, kurang lebih makhluk itu seperti itu. Di alam roh itu seperti itu. Kenapa kalau orang santet ada jarum di dalam perut? Bukan dimasukin lewat perut, enggak, dari alam roh. Masuk ke dalam alam roh, udah masuk ke dalam perut, dia lepasin. Seperti itu kurang lebih. Ini begini, saya harus terus terang. Daud Tony bilang begini, ketika orang percaya lahir, pas kalian lahir nih, gitu ya. Kayak Caca lahir tanggal 7 Maret kemarin misalnya. Nah, dia 14 tahun yang lalu ketika dia lahir, Tuhan karena dia orang tuanya orang percaya, dia dikasih malaikat mendampingi. Tapi dia akan dapat satu dari si jahat, yaitu yang dampingi dia, yaitu iblis itu. Makanya kalau ada orang meninggal tabrakan, nabrak jalan, terus kita bikin, wih, angker tempat itu, angker. Itu orangnya udah mati, orangnya masih ketawa-ketawa kayak si manusia jembatan Ancol, bang, sate bang. Teh manis ya bang. Enggak, itu bukan orangnya udah nggak ada, orangnya udah di alam roh. Yang tinggal sehingga jadi kayak keramat itu adalah roh yang nungguin dia. Kan tadi saya udah bilang, ketika lahir dikasihkan malaikat, kalau orang percaya kasih malaikat, tapi dia didampingi juga oleh satu roh jahat yang akan terus mengelilingi dia. Ingat dulu nih baik-baik ya. Dia akan mengelilingi orang ini terus-menerus. Makanya orang bisa berbuat jahat. Kenapa? Dikelilingi oleh yang namanya roh jahat itu. Jadi kalau dia mati kecelakaan, rohnya ketinggalan di situ.
Kalau sebanyak satu bis 50 orang nanti ngopi itu roh jahatnya. Ngopi, ya ngopi, ya godain orang nanti, ada truk tuh, godain takut-takutin, wah tabrakan, lalu katanya, angker tempatnya. Padahal bukan, roh jahat itu. Kan banyak orang yang udah mati, iya saya mimpi, saya dapat penglihatan. Kenapa? Si engkong mati kemarin, wajahnya mirip banget sama engkong, bajunya, makannya, kesukaan. Perhatikan baik-baik. Itu bukan engkong Anda beneran yang udah mati, tapi roh jahat yang mendampingi dia. Malaikat yang mendampingi kita, roh jahat yang mendampingi kita, itu bentuknya kayak muka lu pada Petrus. Waktu datang, waktu gedor pintu, dor. Rasul-rasul di situ bilang apa? Bukan, itu bukan Petrus, itu berarti malaikat Petrus mirip dengan malaikat Jenny mirip dengan roh jahatnya pun mirip dengan ya. Enggak, bener. Ini kayaknya itu, tapi ini bener. Lihat baik-baik. Ada perkara di mana kita harus kasih gini. Roh jahat dan roh malaikat yang Tuhan kirim akan selalu bertempur tiap hari. Lihat ya. Lihat, si jahat ini akan bilang ke kita, misal namanya si Kevin, gak usah ibadah Kevin, ngantuk Kevin, main handphone lagi ibadah, konsentrasi mikirin lapar. Wah, si malaikat putihnya bilang begini, jangan Kevin, firman Tuhan berkata kepadamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Wah, Kevin kan kita kan seringan gitu kan? Kayak tadi kan pas nyanyi gitu. Layak dipuji disembah. Ada yang mikir, waduh tadi rumah udah dikunci belum ya? Terus si mama dari pulang gimana ya? Tadi makan apa ya? Pulang nanti makan padang apa makan apa ya? Soto ya? Ada, bisa banget. Kenapa? Pikiran kalian sedang diserang. Ada dua. Permasalahannya begini, itu akan terjadi setiap hari dan setiap saat. Bagaimana cara kita mengalahkan yang jahat? Kalian harus kasih tahu malaikat, harus kasih makan malaikat yang berupa kalian itu makanan. Kalau kalian piara anjing, kalau anjingnya nggak dikasih makan, jadinya kurus dulu, jangan langsung mati. Ya kurus dulu, udah ekstrim banget, nggak dikasih makan mati gitu ya, nggak juga. Nggak dikasih makan anjingnya, dia ngapain? Kurus. Lalu mulai sedih, matanya sayu, mulai ngeliatin kita, lalu mati karena dikasih makan. Tapi kalau kita kasih makan vitamin, obat, disuntik, dibawa ke dokter, dikasih sayang, dicium sama kalian tiap hari, dibawa tidur, itu pasti gede anjingnya. Benar nggak? Hah? Perhatikan baik-baik. Malaikat yang menyerupai kalian itu dan roh jahat yang menyerupai kalian itu, dia sedang berperang terus setiap hari. Dan dia yang menang, hidup kalian yang menang, tergantung kalian. Koinonia, makanya kasih makan yang roh. Makanya Tuhan bilang, kasih makan rohmu. Begitu kalian baca Alkitab dan merenungkan Alkitab, memperkatakan firman Tuhan, malaikat Allah, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Lalu si roh jahat bilang, masa, bohong, itu mah untuk yang pendeta. Kalau kayak kamu mah anak ingusan gak akan berlaku. Lalu kita mulai percaya, oh iya ya saya mah anak ingusan, gak bisa, kitabnya gak hafal-hafal. Iya kayaknya ini tidak berlaku buat saya. Kalian kasih makan yang jahat, dia tambah gede. Malaikat digambarkan seringkali bawa pedang, betul? Lihat, ketika kalian ada yang ini kayak ilustrasi yang lebih gede ya. Lihat ya, lihat baik-baik. Pedang malaikat segede pulpen saya. Tapi karena kalian dengarkan yang jahat, dikasih makan terus yang jahat, nurut sama yang jahat, dia makin gede. Lalu dia ngadu pedang, perang, tong, perang. Kira-kira gede, pedang gede kecil sama pedang besar menang mana? Ingat, anak Tuhan dikalahkan bukan karena Tuhan yang gak berkuasa, bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong kita, tapi karena engkau kasih makan yang jahat lebih banyak daripada malaikat yang mengiringi engkau.
Malaikat dimarahin tuh, malaikat Tuhan waktu di Smyrna, di Efesus. Tapi kalian balik. Kalian saat teduh, kalian berdoa, kalian menyembah Tuhan tambah gede. Menyembah Tuhan, ayat hafalan, tambah gede. Melayani Tuhan, melayani sekolah minggu, tambah gede. Ya, wah, si Iblis bilang, hujan jangan malas. Wih, enggak, saya harus tetap melayani Tuhan. Tambah besar. Langsung nyanyinya juga, berkat kemurahan-Mu. Tambah besar lagi, tambah besar, pedangnya tambah besar, besar. Si iblisnya kecil, pedangnya. Perang, tangkong, semakin besar, ngalahinnya semakin gampang. Tinggal tusuk, mati lo iblis, mati lo iblis. Ngerti gak pemahamannya, ilustrasi yang saya sampaikan? Engkau kasih makan apa? Engkau kasih makan rohmu atau engkau ikutin yang jahat? Ya, sama saya tadi bilang, tikus, kucing lari. Tikus lari dikejar kucing, kucing lari ngejar tikus. Bagi tikus, dia menyelamatkan diri, lari. Bagi kucing, dia juga butuh makan untuk kelangsungan hidup. Paham maksud saya? Paham sampai sini? Malaikat yang mendampingi engkau saat ini, yang suka bikin kau bengong, cengok kalau dengar firman, apa sih itu ya? Itu roh jahatnya dikasih tahu, udah firman kayak gitu mah udah sering dengar, udah bosen kan? Bilang aja sama papa, sama mama kalau kasih tahu firman itu, bosen mah, itu lagi bosen. Malaikat Tuhan bilang, dengar baik-baik firman Tuhan bilang begitu. Harus kamu belajar terus ya. Tinggal kalian kan dengarnya yang mana kan? Nah, wujud fisiknya adalah begini. Ketika lagi perang itu kan, sekarang nih lagi perang nih, saya tahu nih. Lagi kiri dan kanan tuh ternyata itu ada tuh di dalam hati kalian ya. Tidak usah dikasih tahu sama saya. Kayak tahu ada yang bilang, oh muka lama banget sih, aduh dingin banget ya. Ada fokus dengan firman Tuhan, sama-sama terbuka mulutnya, gitu ya. Saya kalau di Jumat Umum gitu ya, Jumat Umum nggak ada di sini ya. Nanti kalau Jumat Umum saya bilang kalau dijeber gitu ya, bulan muter-muter aja. Kalau Jumat Umum tuh kalau saya khotbah ada dua mangap, ada yang mangap, wah tangkap firman, masuk. Ada yang tapi agak ngerti gitu ya. Sama dua anggukan stabil, iya, itu paham. Ada anggukan naik pelan, turun cepat, itu ngantuk. Tergantung, ya. Kalian mau kasih makan yang mana? Amin. Mau kasih makan roh kita enggak dengan hal-hal yang benar? Ingat ya, terus peperangan nih saat ini, terus perang. Engkau akan dikatakan, mungkin saya ambil sedikit kutipan dari kesaksiannya Rani ya. Mungkin Rani akan diserang dalam pikirannya, terutama engkau tidak berharga, Tuhan tidak pernah menolongmu. Lihat, engkau mulai melayani Tuhan, tapi masalah tambah banyak. Bener kan? Gue bilang, gue kate juga apa? Begitu lu melayani Tuhan, pasti masalah tambah banyak, tambah berat. Udahlah, bilang mau moka, gak usah WA lagi, gak usah sini lagi. Bilang mau moka, gak usah ikut doa-doa lagi. Masalah saya tambah berat. Lalu malaikat Tuhan bilang nih, aku Allah Immanuel, menyertai engkau. Engkau akan melewati sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau akan melewati api tidak akan menghanguskan engkau. Itu mah bohong. Kita main hujan-hujanan apa? Ya bohong. Ya. Lalu si malaikat bilang ini, tetap teguh, kuat, perkatakan. Yosua 1 ayat 8 ya. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Wow, supaya engkau beruntung. Lalu yang bilang begini, bukannya beruntung, buntung. Ya. Tergantung kita mulai pusing, kita mulai stres, kita mulai pikirin yang mana. Tapi kalau kita ambil keputusan, Tuhan, aku mau ikut kata firman Tuhan. Mulai ambil gitar, mulai bernyanyi. Mulai kalau suara saya jelek, nggak apa-apa. Tuhan nggak lihat jelek atau bagus. Yang terpenting hatimu. Kasih makan malaikatnya. Karena kalau kalian percaya kepada kata firman Tuhan, malaikat tambah gede, pedangnya tambah gede, iblis tambah kecil. Dia gemuk kayak orang main sumo. Yang ini makin balita. Diinjak sama sumo. Tapi engkau kasih makannya satunya lagi, si kekuatan jahat, malaikatmu makin kecil. Kita butuh hal-hal ini. Ambil anak-anak muda. Sampai sini ngerti nggak? Paham? Yang paham bilang yes. Ini sebentar lagi ada hujan.
Kebiasaan anak-anak muda ya, ada suara apapun di belakang, jangan menengok ke belakang. Betul? Hujannya, udah hujan itu. Ya udah diem aja, konsentrasi. Kuntrang di belakang jatuh, ini ya, tamborin. Apa sih? Bikin yang di belakang tertuduh, tahu nggak? Ya. Overhead lama keluarnya, lihat ke belakang semua, bikin tambah stres ya, Kev. Dilihat tambah stres dia. Coba kalian lihat si Abi semua, kalau gak stres dia. Gimana sih lama banget dulu, salah lagi ayatnya bukannya, bisa nggak sih gitu ya? Perhatikan, engkau kasih makan yang mana? Yang hitam, hujan ya, hujan. Tenang, saya tahu hujannya gede gitu ya. Tenang, kalau saya tengok kiri kanan, fokus sama firman Tuhan. Ya. Ya, saya kenceng dia makin kenceng ya. Jangan mundur, jangan takut, jangan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kita tergantung kita mau kasih makan yang mana, amin. Di dalam masa penuaian jiwa ini banyak banget nih yang kayak begini, banyak banget yang kayak begini. Ya, saya mau tanya dulu, target mahasiswa berapa tahun ini? 30. Bisa? Bisa. Tapi kadang-kadang ada tuh masukan-masukan tuh, Jess, dari mana lu? Lihat aja sekarang dia cuma berapa. Coba, gue lemparin api. Mereka Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Engkau bisa melakukannya. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, gitu ya. Tapi kasih ayatnya. Jangan. Allah, Immanuel, di mana ayatnya? Ntar pemuka di mana pemuka ayatnya Allah Immanuel? Gak bisa, kalian baca ini. Coba baca, hafalkan. Oke, siap? Ya, hafalkan ya. Tergantung apa yang kalian kasih makan. Di pagi hari kalau kalian dengarkan lagu aye Tokopedia saja ya. Kalian dengarkan itu terus roh kalian makin lemah. Aye Tokopedia saja ya. Kalian kasih makan seperti itu. Coba ya, secara fisik engkau akan mengikuti tingkah laku dia, engkau akan mengikuti idol kalian akan mengikuti. Kalau orang udah idola, di rumahnya pasang poster. Saya dulu suka banget bola, klub AC Milan. Saya beli benderanya AC Milan di kamar. Saya beli waktu itu zamannya Ruud Gullit, kalian mah belum pada tahu kayaknya ya. Trio Belanda, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco van Basten. Keren banget itu trio. Wah, kalau nyerang, Trisula Maut. Lah, aku masih kan saya mau ngomong ini. Nggak tahu ya. Iya, makanya bukan zaman kalian itu. Zaman sekarang Ronaldo, ya, Messi, lihat orang yang begitu kagum sama Messi sama Ronaldo. Pakai kaosnya juga Messi, betul? Ya, Messi, gaya main bolanya juga, dan futsalnya juga di Messi-Messiin gitu ya. Kenapa? Bener loh. Yang mau suka sama Ronaldo, di Ronaldoin gayanya. Wah, bawa tendangan bebas begini dulu. Iya, baru tendang, begitu kan? Ya, sekarang saya main bulu tangkis, orang-orang pada senang sama Kevin Sanjaya, gaya mainnya pada kayak Kevin semua. Wah, kenapa? Idolanya mereka. Kita akan menjadi seperti yang kita idolakan. Tapi ketika kita pagi-pagi mulai ambil kecapi, nggak ada ya kecapi ya? Ambil gitar, nggak ada gitar om, ambil kecrek-kecrek, itu botol isi beras, kecrek. Lebih baik kecrek. Satu hari cekek di pelataran. Ayo dong, gunakan apa? Engkau kasih makan rohmu. Amin. Dalam hari-hari ini anak-anak muda ingat banget, kasih makan rohmu. Amin. Kasih makan roh kita dengan cara apa? Baca firman, renungkan firman, perkatakan firman. Amin. Yang kedua adalah bersekutu. Ikut persekutuan orang-orang percaya. Kalian tidak cukup hanya cuma cool aja. Cuma ibadah saja. Kalian perlu cool. Ya, perlu bimbingan. Sekarang saya tanya, kenapa kalian nggak konsisten baca firman Tuhan? Saya mau tahu. Pas saat kalian mau baca firman Tuhan, ngantuk melanda bukan? Tiba-tiba roh kantuk datang. Roh hikmat pengertian menjadi buyar. Mata mulai kunang-kunang, lalu kalian pikir saya mendapat penglihatan. Itu bukan belek. Benar nggak?
Iya. Saya ngaku loh. Sampai sekarang pun kalau saya baca firman, ngantuk. Serius. Kalian mah kurus banget sih kayaknya. Iyalah saya mengaku ya saya orang berdosa. Saya orang tidak berguna. Tapi Tuhan angkat saya. Iya. Kalian ngantuk nggak baca firman? Ngantuk. Mau nggak baca firman? Oh mau. Tapi sebenarnya mau atau enggak? Berat kan? Hah? Berat gak sih? Berat. Jangan kira gampang. Nyanyi berat gak? Menyembah Tuhan kayaknya gampang ya. Coba kalian nyembah. Bisa? Hah? Perlu nyanyi, aduh udah Leo, gak usah pakai nyanyi deh, langsung doa aja, langsung amin kalau perlu, ya. Nih, perhatikan baik-baik. Lihat di sekelilingmu. Kalian itu sedang ada peperangan yang luar biasa. Jahat yang besar dulu ya. Jahat atau baik, malaikat atau kuasa kegelapan, atau kalian mau tukar, itu semua tergantung kepadamu. Makanya Rasul Paulus bilang ini, latihlah dirimu beribadah. Nah, ibadah itu punya banyak kegunaan. Nomor 1, beri makan rohmu, baru engkau bisa keluar bersaksi. Dewasa muda, berapa target kita tahun ini? 50. Pelajar berapa? 50. Sepakat perkatakan, doakan di call, setiap doa sepakat didoakan dan kalian harus pergi keluar. Yang paling pertama adalah kasih makan rohmu dulu. Amin. Saya bukannya ini ya, saya diteguhkan oleh Pastor Niko. Beberapa hari sebelum SICC, ya sebelum SICC saya tuh dapat satu ayat dari Hagai. Yang kalian mungkin saya bagikan di grup DP3 dan juga di grup jemaat. Hagai 1 ayat 9. Bangunlah rumah karena itu akan menjadi engkau membawa banyak tapi aku menghembuskannya. Karena apa? Karena rumahku yang menjadi reruntuhan. Saya nggak tahu dan saya tidak ikut ke SICC. Tapi begitu pada minggu berikutnya Pastor Mason Dispel, Pastor itu sampaikan Hagai 1. Itu meneguhkan saya. Berarti ayat yang saya dapat itu dikonfirmasi oleh seorang hamba Tuhan. Saya langsung bilang ini, Tuhan terima kasih. Berarti dalam hati saya masih bisa dengar suara Tuhan. Karena saat itu saya sedang bergumul. Saya merasa, oh Tuhan kayaknya saya udah mulai agak nggak dengar suara Tuhan. Akhir-akhir ini kasih dong Tuhan. Ternyata Tuhan kasih loh peneguhan seperti itu. Ya Pastor Mason tadi ya, Pastor Niko Hagai 1 ayat 9. Itu saya sudah bagikan di grup DP3 sebelumnya, sebelum pada penyampaian itu peneguhan yang luar biasa. Karena apa? Karena rumahmu yang masih menjadi reruntuhan. Rumahmu bangun, rumah kita bangun. Ayo dengan doa, baca firman, pujian, penyembahan. Amin. Yang paling kelihatan dari wajah kalian adalah kalau kalian itu sebel sama orang. Itu paling gak bisa dihindari. Ya, 1 sebel, 2 ngantuk. Itu paling gak bisa kebohong. Kalau kamu sebel sama orang, ya, kelihatannya gimana? Makanya gitu atau kamu menyebalkan banget. Ini puji Tuhan, bila kamu menyebalkan, saya tambah kuat. Berani bilang gitu, gampang kalian melihat. Lu juga nyebelin ya, sama-sama. Lu juga nyebelin. Ayo, dia pakai ayat firman Tuhan. Saya juga bisa pakai ayat firman Tuhan. Ya, yang mana engkau kasih makan? Roh jahat atau malaikat yang mirip dengan kalian? Yang mana yang kalian mau kasih makan? Pengampunan nggak perkara gampang, bukannya nih ya. Saya baru tahu loh, ternyata anak-anak muda adalah generasi yang paling mudah sakit hati. Saya pikir orang tua yang paling mudah sakit hati. Ternyata anak-anak loh, seusia kalian ini adalah generasi yang mudah terluka. Makanya kalian kalau di komen jelek, kalian balas komen, bener nggak? Kalian nggak di like, kalian akan pernah nge-like IG-nya dia. Tapi begitu kalian suka di like sama teman kalian akan balas like walaupun postingannya basi. Kenapa? Karena kalian di like di IG. Benar? Mari kita lihat Lukas. Lukas nih. Wah, Abi udah mulai ngantuk. Makanya saya suruh dia buka ayat. Lukas 1
tulisan karena status dia. Lihat. 1, 2, 3 baca. Semuanya baca. 1, 2, 3. Oh, Theophilus yang mulia. Jadi Lukas tulis surat kepada seseorang yang bernama Theophilus. Yang mulia adalah sebutan bagi para pejabat raja pada saat itu. Kisah Para Rasul 1. Abi. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Ya, di sini Theophilus 1, 2, 3. Ya. Oh. Kalau kalian bilang hai kepada seseorang, orang itu jauh, dekat, apa kenal, apa gimana? Hah? Hai Kesia, hai Jenny. Kepada yang mulia Jenny. Berarti Jenny adalah seorang yang punya. Lihat, Lukas adalah seorang tabib. Lukas kirim surat sama Theophilus di kitab Lukas pakai kata yang mulia. Yang mulia. Buka lagi nih, Lukas, balik lagi dulu. Lihat ya. Dalam bukuku yang pertama, ini bisa berlangsung, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh penanjakan Yesus Kristus. Theophilus yang mulia, jadi Lukas, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa. Pada awalnya Lukas sama Theophilus itu sebagai, takut banget, dihambakan banget. Lihat, status surat daripada Lukas membuat Theophilus bertobat. Statusmu di Instagram, statusmu di WhatsApp, statusmu apapun, apakah bisa membuat teman-temanmu bertobat? Mungkin orang itu nggak kalian kenal. Hai, kenalkan, nama saya Kesia. Oh iya, dia bilang, iya, dulu dari SMP mana? Iya, gue dari SMP ini. Lama-lama, kalau nggak menjadi sahabat, beda. Betul bahasanya? Ya, Lukas mempertobatkan orang dengan sebuah surat, dengan sebuah tulisan yang menceritakan apa? Menceritakan tentang Yesus. Jangkauan jiwa saat ini engkau gunakan statusmu, engkau gunakan. Mungkin orang itu tidak kalian kenal, mungkin jauh, mungkin gurumu, mungkin siapapun, tantemu, tante. Itu kan kalau sudah dekat beda bahasanya. Amin. Belajar 2 hal hari ini. 1, kasih makan rohmu. 2, gunakan persahabatanmu menjaga orang. Amin. 1 apa? 1 apa? Kalau nggak nyebutin semua, terusnya firmannya nih. Kita baca apa hari ini? 1, kasih makan roh. Yang kedua, gunakan pertemananmu, gunakan statusmu, gunakan FB-mu, gunakan Twittermu. Udah nggak main FB, nggak main Twitter ya anak sekarang ya? Mainnya apa? Instagram, Instastory-mu. Ya, jangan gunakan Instastory-mu untuk menyindir orang, parodi orang. Walaupun ada keinginan gitu, udah lu sindir aja. Nanti kalau lu ditanya, lu nyindir gua ya? Enggak, emangnya gua nyebut nama lu apa di situ? Gak ada kan nama lu kan? Gak ada. Gunakan Theophilus yang mulia menjadi hai Theophilus. Theophilus yang mulia menjadi hai Theophilus. Theophilus bertobat karena surat dari Lukas. Teman-teman itu bertobat karena engkau menuliskan sesuatu dalam hidup mereka. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini berapa ya kehadirannya? Jen, absen? Absensi ya, saya mulai absensi, nanti di absen udah berapa? Ya, saya rindu. Ini kursi nanti saya nggak mau lihat tas duduk di kursi. Saya mau lihat jiwa-jiwa duduk di kursi. Katakan amin. Iya. Tuh, tas saya gimana dong Om? Tas lo taruh di bawah, di depan lo. Ya, di kolong kursi. Amin. Saya mau lihat kursi yang nggak diisi tas. Ya, ini kan kosong kan, malaikat semua nih. Malaikat kalian ini jangan kasih malaikat duduk. Ya, ini enak nih malaikatnya Audrey duduk di depannya Audrey gitu ya, sambil bilang kalian percaya nggak bahwa kalian ini ada malaikat menyertai kalian di saat ini? Percaya nggak? Ini tadi ngomong sampai berbusa nih di
Dikiranya dongeng kali ya. Woi, ini bukan dongeng. Hari ini saya bukan kasih dongeng, bukan cerita fiksi, bukan cerita Avengers ya. Kalian aja sama Avengers aja seru banget ya, seru banget ceritanya ya. Ini bukan cerita fiksi, semua ada di Alkitab. Satu, malaikat kalian itu milik kalian. Roh jahat itu milik kalian. Tergantung kalian mau kasih makan yang mana. Kedua, gunakan pertemanan kalian untuk jangkauan jiwa. Amin. Amin. Nah, itu yang bilang amin, malaikatnya lagi bilang amin ke bu, amin ke ya. Nah, yang bilang jangan coba pertama banyak nggak ya? Amin. Nah, malaikatnya makin banyak, tapi yang belum amin masih dia tergoda sama-sama si roh jahat. Amin semua. Amin. Biarin lah om, saya neraka dia bagian saya. Ya berarti kan baik-baik. Malaikat lagi bilang, ayo dong, semangat, amin yang kencang ya. Yang satunya lagi bilang, jangan lu makan petek tadi, diem aja lo ya, bikin aja rusuh satu ya. Hari ini kita belajar sesuatu, kasih makan rohmu. Yang kedua, bawa melalui teman-temanmu. Oke, siapkan hatimu, kita akan memasuki perjamuan nanti dipimpin oleh saya. Jadi saya minta yang ambil roti dan tidak ambil roti bisa bagi-bagi ke ini ya. Silakan Pak saya. Mari kita bangkit berdiri. Setelah kita menikmati kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini, ini waktunya kita untuk mengambil keputusan. Firman ini mengajar kita secara jelas. Mari anak-anak muda, Alkitab berkata bukan kurang panjang tanganku, bukan kekurangan mampu untuk menolong engkau, tapi kerap kali yang membuat Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan kita. Hari ini kita telah diajar Tuhan melalui hambanya Pak Oka. Ambil tekad, ambil keputusan yang terbaik dalam diri kamu sendiri. Engkau teruna-teruna muda, mari miliki hati yang mudah dibentuk Tuhan. Jadilah tanah liat. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah inisiatif Tuhan. Ketika Tuhan telah menyerahkan semuanya dan Dia hendak menerima hukuman karena dosa-dosa kita, maka Dia meminta kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya mempersiapkan tempat untuk mereka makan sehidangan bersama-sama. Mari saat ini kita persiapkan diri kita. Tuhan mau kita melakukannya dengan baik, namun Tuhan bilang supaya kita layak. Sebab barang siapa yang tidak layak, maka dia akan mendapatkan hukuman. Itu makanya saat ini ambil saat teduh sebentar. Mungkin engkau ada kesalahan, atau mungkin ada kesalahan temanmu terhadap engkau di mana engkau belum mengampuni dia. Mari secara pribadi kepada Tuhan, mari minta Tuhan kuduskan kita. Haleluya. Sambil musik sebentar, sambil pelan. Bapak, lihatlah anak-anakmu, teruna-teruna mudamu. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau makan roti yang menjadi lambang daripada tubuh Kristus. Kami mau minum cawan yang menjadi lambang daripada darah Yesus. Sebab Tuhan mau kami melakukannya. Sebab demikian kami mengingat kembali perjuangan pengorbanan Tuhan.
depan. Bapa, berkati kami hamba-hambamu, layakkan kami, kuduskan kami. Api Roh Kudus membakar, menguduskan kami, melayakkan kami untuk melayani Engkau pada siang hari ini. Dan layakkan anak-anakmu Tuhan, orang-orang mudamu, setelah mereka mendengarkan firman, mereka mengambil tekad, mengambil suatu keputusan yang sangat strategis, bahwa mereka memilih Tuhan, memilih malaikat Tuhan daripada malaikat iblis. Mereka mengambil keputusan bahwa mengiring Tuhan adalah pilihan mereka. Dan saat ini kami telah berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati kami telah siap untuk sehidangan dengan Engkau. Kuduskan, sucikan, layakkan kami. Haleluya. Haleluya. Mari dibagikan, silakan dibagikan. Terpaut kepada Tuhan, cintamu yang sudah kau arahkan kepada Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi, yang menjadi lambang daripada tubuh Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur cawan yang menjadi lambang daripada darah Kristus. Kita angkat di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur. Mari kita ingat kebaikannya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita secara pribadi katakan sesuatu kepada Dia. Haleluya. 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 Mari anak-anak muda berikan roh. Berikan roh di dalam Tuhan. Bersama ambil keputusan mereka bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, aku Tuhanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku beserta engkau. Apakah kau memutuskan untuk bersama dengan Tuhan? Maka si iblis tidak akan dapat berdaya menyembuhkan. Tinggal keputusan kita saat ini. Mari secara pribadi. Mari bangun, mari bangun, mari bangun. Katakan sesuatu kepada Dia. Haleluya. Roh Kudus, anak-anak muda, terunang-terunang ini Tuhan bergerak bersama-sama. Haleluya Tuhan, inilah anak-anakmu, pasukan-pasukan mudamu, teruna-teruna muda, kuala-kuala muda yang memiliki semangat yang sangat tinggi bersama dengan Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka pada hari ini kami mengambil keputusan, kami mau mengiring Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan kami sudah makan sehidangan dengan Tuhan. Ini suatu kehormatan bagi kami, ini suatu kebahagiaan bagi kami. Dan ke depan bersama-sama dengan Tuhan kami pasti mampu. Bersama-sama dengan Tuhan kami pasti muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah Tuhan Allah kami, ditinggikanlah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Seperti biasa, gereja kita di minggu yang kedua diberikan kesempatan untuk memberikan perpuluhan. Bagi adik-adik yang sudah memberikan persembahan perpuluhannya, mari siapkan. Mari kita bangkit berdiri. Yang sudah memiliki, mari angkat tangan, angkat persembahan perpuluhan kita. Mari bangkit berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan tentang persembahan perpuluhan. Malaikat 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persiapan makanan di rumahku. Dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan
bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Adik-adik sekalian, engkau memberi bukan supaya kau kekurangan, tetapi supaya ada jalan Tuhan memberkati engkau. Mulai dari remaja, mulai latih dirimu untuk memberi. Kalau kau mau diberi, maka beri. Kitab Markus berkata, ukuran yang kau ukurkan akan diukurkan kepadamu. Kalau kau suka memberi, maka kau akan suka diberi oleh Tuhan. Mari, ada bagi berdiri yang terima kasih Yesus. Saya akan mengambil pengumuman sambil persembahan dijalankan. Yang bertugas persembahan, silakan. Kami ucapkan terima kasih untuk Om Cisaya yang sudah membawakan Om Oka yang sudah membawakan firman. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Oke. Ada pengumuman tambahan. Kansel. Shalom anak muda, puji Tuhan. Kami ya. Jadi gugup. Ya, kami ya. Kalau saya dengan sukacita mengundang adik-adik semua, teman-teman semua untuk mungkin nggak satu persatu dalam kita bagikan, namun satu hati untuk semuanya. Yang mengundang
untuk teman-teman adik-adik semua untuk hadir di acara pemberkatan pernikahan kami tanggal 14 Maret 2020 jam 9 pagi hari Sabtu di tempat ini. Pemberkatan dan resepsi pernikahannya bertempat di Lipo Graha Betani Lipo Cikarang jam 12. Jadi sarapan dulu dari rumah. Saya makan siang gak terlalu banyak. Sarapan dulu dari rumah, datang ibadah, kemudian nggak usah pulang lagi. Selesai pemberkatan langsung ke gedung. Jadi kita sama-sama bersukacita di sana. Amin. Mungkin juga ya. Udah itu aja. Enggak dulu. Iya udah itu aja. Ya, kita ucapkan selamat datang untuk Deborah dan Bang. Kiranya bisa bertemu bersama kami di tempat ini dan dari semasa kami kita akan beribadah kita. Saya udah teman-teman untuk berdiri. Kita akan pujian. Terima kasih. Bapak untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami Tuhan pada siang hari ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah untuk kami yang boleh hadir pada siang hari Tuhan. Terima kasih untuk setiap hati yang boleh mau terus bertemu bersama-sama ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pelayan yang boleh main Bapak dan firman Tuhan dalam perjuangan kudus ya Bapak dan anak-anakmu yang lain pada hari ini Tuhan, karena Engkau yang berarti kehidupannya Bapak dan boleh mau taat lebih lagi dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat baru, abang dan kakak yang boleh hadir pada siang hari Tuhan, karena Engkau berkati keluarga ini Bapak. Dan berkati Tuhan anak-anaknya Bapak. Jadikan keluarga ini boleh menjadi berkat dimanapun dia berada dan boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh bergabung bersama dengan kami. Ya Tuhan sendiri puji memuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Bapak, kami diingatkan lagi untuk menumbuhkan roh kami, roh-Mu yang Kau berikan ke dalam kami Bapak. Dan kami tidak mau memberi roh jahat itu, kami menghancurkan roh jahat itu dan kami kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami anak kesayangan Allah dan kami akan menang bersama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk gembala dan leader di tempat ini ya Bapak, kiranya Kau yang pakai Pak Dani dan keluarga, leader-leader dan keluarganya Allah, hingga mereka boleh menjadi saksi, hingga mereka boleh menjadi contoh, menjadi berkat bagi kami semua, dan kami boleh bersama-sama menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan saja yang disenangkan, hati Tuhan saja yang disenangkan. Berdoa untuk gereja ini Tuhan, ajar kami untuk saling mengasihi Bapak, saling menolong satu sama lain, saling menolong satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain ya Allah, hingga kami boleh benar-benar punya hati yang sungguh luar biasa bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan saja ya Allah. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk jiwa-jiwa mahasiswa 30 yang kami imani ini Tuhan, DMD 50 ya Bapak.
Engkau yang tambah-tambah jiwa Tuhan, Engkau yang ajar kami untuk menjadi saksi Tuhan hingga angka-angka ini Tuhan boleh terpenuhi dan kami boleh menikmati penuaian-penuaian besar yang terjadi ya Bapa, dan setiap jiwa-jiwa yang rindu boleh berangkat dan mengenal Tuhan bahwa ada satu juru selamat yang sungguh luar biasa, itu hanya Yesus, dan hanya Yesus saja yang boleh kami tinggikan. Kiranya setiap angka-angka jiwa-jiwa ini Tuhan yang kami imani, yang kami doakan, Kau yang boleh beri Tuhan, dan semuanya akan terjadi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk kepada bangsa kami Bapak, di mana tempat kami tinggal, dimanapun kami berada. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang berkati kami, walaupun di saat kami jauh. Jangan pernah tinggalkan kami Bapak, anak-anakmu, anak-anak kesayanganmu. Kau jadikan bangsa kami, Kau jadikan kami anak yang taat akan Engkau, hingga kami boleh terus menyenangkan Engkau saja ya Bapak dalam kehidupan kami. Kau berkati bangsa kami, Kau berkati pemerintah dari yang tertinggi hingga dari yang terendah Tuhan. Kota kami ini Tuhan, dari pemerintah yang tertinggi sampai terendah, pemerintah-pemerintah yang Tuhan boleh punya hati yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan, hingga mereka boleh lebih bijaksana lagi, lebih berhikmat lagi memimpin bangsa kami ini Tuhan, hingga bangsa kami boleh menjadi tentram, damai, jauh dari segala kerusuhan atau apapun itu Bapak. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Inilah yang menjadi doa syafaat kami Tuhan, dan kami siap menerima berkat daripada-Nya. Bapa yang maha baik, inilah anak-anak muda-Mu, teruna-teruna muda-Mu Tuhan, umat kesayangan-Mu. Hidup kami disayang Tuhan, hidup kami diberkati Tuhan, hidup kami ditolong oleh Tuhan. Dan kami telah menerima firman-Mu dan kami telah memuji menyembah-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Puji-pujian yang lahir dari hati kami, dari kerinduan, dari rasa takut dan hormat kami kepada Tuhan, kiranya itu menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini, inilah umat-Mu di hadapan-Mu. Sebelum kami pulang, tumpangkan tangan-Mu atas kami semua. Mari anak-anak muda, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi, arahkan hatimu kepada Tuhan. Setelah engkau menerima firman Tuhan, terima itu, taruhkan dalam hatimu, kalungkan dalam lehermu, dan bawalah kepada kehidupanmu, ke sekolah, ke aktivitas, ke keluargamu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Hari ini kami telah menerima firman-Mu, firman hidup, firman iman, firman otoritas-Mu, dan dengan firman-Mu kami bisa mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh jahat di udara, malaikat-malaikat jahat. Tetapi hari ini kami telah ambil keputusan untuk menerima malaikat-malaikat dari surga, malaikat yang diberikan Tuhan kepada kami, untuk kami menjadi berpihak kepada Tuhan, sehingga kami disebut menjadi orang-orangnya Tuhan, orang-orang yang berpihak kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan para hadirin, sebelum kami pulang Tuhan, Kau tumpangkan tangan atas kami. Mari arahkanlah hatimu, kasih daripada Allah Bapa kita, anugerah dan pertolongan daripada Allah, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali menjemput kita umat pilihannya, dan kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Silakan duduk saat teduh sebentar. Terima